Selamat pagi teman-teman semua atau saudaraku. Seperti biasa kita ketemu dengan Pugelol pada sesi ini. Dan pagi ini saya memberitahu atau memberikan sesuatu hal tentang masalah YouTube kepada mamanya sambil menyulat gagang mandau ini dikerjakan tadi malam. Karena mamanya ini sudah berusaha membuat konten atau membuat video yang terbaik sebagaimana mesti yang dilakukan oleh saudara-saudara kawan kita YouTubers yang lain. Namun konten yang ada belum juga naik, subscribernya juga seperti itu saja, paling 1 minggu satu, ya kalau enggak 1 minggu belum ada penonton. Jadi saya katakan kepada mamanya, kita membuat video YouTube, poin pertama yang paling diingat, kita merasa senang dulu, merasa senang mengabadikan apa yang kita lakukan keseharian kita di dalam sebuah channel. Itu di dalam sebuah channel. Jadi apabila itu kita abadikan dan kita merasa senang, itu ada sesuatu menjadi kenang-kenangan, menjadi sesuatu yang akan dilihat nanti untuk kedepannya, maka kita akan merasa hal yang semacam tadi, kayak model kayak subscriber nggak naik atau penonton nggak ada sumpamanya, kita akan tetap merasa tenang. Seperti saya bilang, seperti saya dulu saya katakan kepada mamanya, saya buat YouTube, saya tidak pernah berhayal saya ini kepingin dapat uang sekian dari YouTube, saya ini kepingin terkenal dari YouTube. Enggak. Yang saya lakukan kemarin itu di YouTube adalah saya ini peseni, saya membuat karya yang keseharian kehidupan saya, bagian daripada kehidupan saya selama ini adalah membuat karya, terutama menyangkut seni ukir-ukiran Dayak. Nah, untuk karya saya itu diabadikan, siapa tahu nanti saya tua sumpamanya, atau zaman anak, zaman cucu kepingin melihat gimana bapak ini sumpamanya saya tua meninggal, gimana sumpamanya kata cucu saya, kakek saya dulu gimana. Maka itu terabadikan, mereka bisa membuka di YouTube tadi melalui channel saya. Saya nggak ada hayalan sampai sejauh itu, terus terang nggak ada. Dan nggak pernah merasa kecewa ketika subscriber saya itu tidak naik. Justru subscriber saya itu ketika sudah kemarin itu sudah mencapai 10 orang, kemudian kehilangan 6 orang, sisa 4. Ya saya biasa-biasa aja seperti itu, nggak ada banyak tuntutan, nggak ada merasa waduh ini seperti apa, aduh ini berarti saya harus memperbaiki video saya, ini berarti saya harus memperbaiki konten saya. Nggak, saya tetap konten saya itu yang real. Terserah orang mau nonton, orang mau nggak, orang nggak suka, itu orang tidak simpatik, orang tidak subscribe saya, terserah itu. Karena pada prinsipnya saya mengabadikan momen saya, apa yang saya lakukan. Yang terpenting saya ceritakan dengan mamanya Nana. Kita di dalam membuat konten jangan berbicara kasar, jangan menghujat atau menghina orang lain, maupun itu rumpun atau suku. Itu. Jangan kita berbicara masalah sara, itu jangan. Karena
di dalam per-YouTubean ini, mending kita berbuat sesuatu hal yang baik, yang sekiranya enak didengar orang, seperti falsafahnya Empu. Saya katakan seperti dengan mamanya, seperti saya bilang dengan mamanya. Saya selalu berusaha, walau tidak memberikan apa-apa kepada penonton, jika ada yang nonton YouTube saya, sumpah, jika dengan tidak ada yang nggak apa-apa. Saya berusaha melempar senyuman. Itu karena dengan senyuman ini orang merasa dingin, orang merasa senang. Itu. Maka saya katakan juga sama mamanya, memang kita orang Dayak, mamanya. Tapi jangan juga, saya bilang dengan mamanya, kita terlalu seperti ini. Dan pertama, kita nggak enak dilihat saudara kita Dayak yang lainnya, karena Dayak itu banyak. Kedua, kita juga nggak enak dipandang saudara kita lain yang non Dayak. Saya katakan pada mamanya, mohon maaf, ini saya bercerita masalah YouTube ini tidak menyangkut siapa-siapa, tidak menyangkut tentang saudaraku yang lain, enggak. Jangan ambil hati, saya hanya tertuju kepada mamanya dan saya. Tapi saya bercerita di YouTube seperti itu. Nanti supaya jangan menjadi pembicaraan Empu ini seumpamanya menyindir atau menyinggung orang lain. Enggak, dari dulu Empu katakan bahwa Empu ini tidak pernah menyindir atau menyinggung siapa saja. Tapi ketika ada merasa tersinggung, tersindir, itu terserah, karena hak pribadi. Itu yang penting Empu tidak pernah melakukan sesuatu hal yang nggak baik lah, seperti itu. Itu tetap berusaha membuat orang lain tersenyum, meski Empu sebenarnya bisa marah. Tapi nggak perlu, senyum, tertawa. Apabila orang merasa senang, pasti kita diperhatikan orang dalam bentuk hal yang positif. Saya katakan itu. Saya katakan sama mamanya, tidak perlu berapi-api menyampaikan seumpamanya saya Dayak itu ini segala macam supaya orang lain tahu, nggak perlu. Seperti aku bilang, saya tidak pernah berapi-api menyampaikan tentang siapa saya, siapa Empu ini, itu nggak perlu. Karena aku pikir kalau orang itu senang mau nonton apa adanya gitu, nah ya sampaikan aja dengan sesuatu hal yang positif segala macam, itu sesuatu yang real, yang enak didengar. Yang penting jangan membicarakan sesuatu itu yang panjang lebar, ngarul ngidul, akhirnya membuat sesuatu hal yang negatif, mengganggu ketenangan orang lain, menyakiti saudara kita yang lain dengan bahasa-bahasa yang nggak bagus. Itu saya ceritakan dengan mamanya. Jadi buatlah video, buatlah konten. Saya tidak pernah mengatakan buatlah video, buatlah konten sebaik-baik mungkin. Karena kita namanya membuat konten atau video ini tidak ada istilah sebaik mungkin, nggak ada. Karena kita nggak tahu video kita itu, menurut kita itu baik, sebaik mungkin, tapi orang nggak nonton. Video kita ini tidak baik menurut kita, mungkin itu menurut anggapan kita video itu adalah video sampah. Tapi itu tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, tidak melakukan sesuatu hal yang negatif kepada saudara lainnya lah, seperti itu intinya. Tapi justru itu sumpamanya meledak, orang nonton sampai 5 juta. Umpamanya bisa terjadi ya. Itu yang namanya YouTube, nggak ada orang hebat di YouTube. Itu. Tidak ada orang hebat di YouTube, terkecuali dia memang bukan orang sembarangan, dia memang orang sudah terkenal duluan. Ya mohon maaf buat saudara yang lain, mungkin seperti artis. Nah, terus para saudara kita YouTuber yang memang terdahulu dan memang namanya sudah orang banyak tahu. Nah itu
apa saja yang dia lakukan, perbuatan apa saja, dia jalan aja dari tempat saya, sumpahnya pergi belanja beli mie ke warung sudah 1 juta ya nonton. Nah, seperti itu karena dia memang orang sudah figur publik ya. Figur publik. Orang kepingin tahu apa sih yang dilakukan sang idolanya seperti itu. Tapi kalau kayak seperti empu, seperti mamanya, saya jelaskan. Kalau kamu beli mie di warung saja, siapa yang noleh? Nah, siapa yang noleh? Nah, itu. Tapi saya bilang dengan mamanya, kita orang biasa, janganlah mengurangi kepercayaan diri seperti itu. Jadi kita lakukanlah sesuatu. Anggaplah video ini untuk kita menyimpan sesuatu hal yang positif, untuk berbagi, untuk bercerita. Seiring dengan berjalannya waktu, karena waktu ini, aku bilang sama mamanya, kita mau nge-YouTube, kamu nge-YouTube, kamu enggak, waktu itu akan berjalan loh. Dari hari ini ke 7 hari ke depan tetap hitungan 1 minggu itu enggak berkurang. Dari 1 minggu hitungannya tetap menuju 1 bulan, itu enggak mungkin berkurang. Dan tahun. Nah terus kekosongan hari, bulan, tahun ini tetap kita lalui gitu loh. Kita nggak nge-YouTube aja tetap kita lalui. Tapi kalau memang saudara kita yang memang bukan orang yang nge-YouTube, ya nggak masalah. Maksud saya ini ketika nge-YouTube gitu, sayang hari itu hilang kosong, sia-sia, tidak termanfaatkan. Itu wah, penonton sepi kok. Nah ini jangan ngurusi penonton gitu. Kita yang penting hati senang, enjoy aja menjalani. Seperti saya bilang dengan mamanya, seperti saya ini. Terserah mau orang nonton, mau enggak, mau orang subscribe, mau enggak. Itu terserah. Aduh, karena aku pikir gini, yang penting aku melakukan sesuatu hal yang positif. Positif. Nah, seperti itu. Dan kemarin akhirnya mendapatkan Google AdSense itu, dan sangat senang sekali. Sesuatu hal nggak terduga, nggak disangka, ternyata justru dengan konten yang tampilkan ini yang real apa adanya. Nah, itu dengan bahasa-bahasa yang seperti ini, ngarul ngidul, teman-teman mendukungnya. Nah, itu. Dan konten ini tetap bertahan. Terima kasih teman-teman saudaraku yang telah mendukung. Tetap Empu ucapkan terima kasih. Semua saudaraku yang ada, Empu selalu menghormati dan menghargai saudaraku di mana saja. Itu. Ini saya katakan sama mamanya. Motivasi ya. Itu supaya jadi motivasi beliau, supaya jadi motivasi dia. Jangan katakan ke depan lebih baik. Mulai kemarin-kemarin kita sudah lebih baik gitu loh. Kita mengupload video, berarti itu sesuatu hal yang lebih baik. Terserah orang mau nonton mau enggak. Di kolom komentar jangan terpancing oleh komentar-komentar orang. Yang namanya haters ini, apa ya haters? Itu biar kamu melakukan sesuatu hal yang baik, kamu sujud, kamu nyembah kaki orang. Kalau dia memang dasar ndak suka, tetap dia ndak suka. Itu. Jangan pengaruh dengan jempolnya terbalik gini, jangan. Meskipun kamu melakukan sesuatu hal yang baik, kalau dia ndak suka, tetap ndak suka. Itu. Kadang-kadang tidak semua orang senang melihat orang lain maju. Senang melihat orang lain berkembang. Itu. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, itu perlu diingat. Sebaik-baiknya kita tetap salah di mata orang. Masalah komentar, rasanya kalau video Empu selama ini boleh dicek. Kalau nggak percaya, hampir 300-an saya cerita sama mamanya. Empu menjaga setitik bahasa, berusaha. Rasanya bahasa Empu boleh dicek, nggak ada yang mengandung sesuatu hal yang kurang baik.
Empu selalu usahakan. Kalau ada silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nggak ada. Tapi apa kenyataannya? Ada yang bilang bacot, ada yang bilang brengsek, macam-macam. Nah itu, apa kita akan terpancing dengan sesuatu hal yang tidak membangun? Nggak perlu. Terserah mau dia komentar apa, itu nggak urusan. Karena yang namanya hertes ini, susah nyebutkan dari tadi. Netizen. Jangan, netizen itu kan orang luas. Haters ini dia memang nggak suka melihat orang-orang yang maju, orang-orang yang berkembang, orang-orang yang mempunyai sesuatu hal yang baik yang akan ditampilkan. Dia nggak suka. Tetap dia menganggap itu nggak seperti itu. Jangan pedulikan itu. Kalau kita pedulikan itu, 1000 komentar yang bagus, 3 orang yang komentar ndak baik, 10 orang komentar ndak baik, lalu kita terpengaruh, itu selesailah kita. Untuk apa membuat channel seperti itu? Nggak perlu. Memang seperti ini kerjaanku. Saya bilang, saya bikin YouTube. Ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Karena memang kerjaanku ini tiap hari jalan di hutan, cari kayu, dan hari-hari seperti ini mungkin siang malam ngebacot aja terus kerjaan saya. Kerjaan saya ini ngebacot. Itu. Jadi ada juga yang tidak suka dengan Empu ngebacot. Kalau nggak suka Empu ngebacot, saya bilang ke mamanya, pelajari dengan papa ini. Kalau orang nggak suka Empu ngebacot ya terserah, dia bisa keluar sendiri gitu. Keluar sendiri artinya batalkan subscribe itu, keluar kan beres urusannya. Simpel aja kok. Karena Empu ini tidak mungkin memohon, menyembah-nyembah, minta orang subscribe channel Empu, nggak pernah. Itu dengan segala hormat, nggak pernah. Terserah. Yang penting tetap aku cerita sama mamanya berbuat sesuatu yang baik itu, dan kita tunjukkanlah jati diri kita sebagai orang Dayak yang memang orang Dayak yang baik. Itu saya bilang dengan namanya, yang orang Dayak yang selalu menghormati saudara Dayak lainnya, terus yang selalu menghargai dan menghormati siapa saja itu, maupun itu bukan Dayak, tetap mereka adalah saudaraku. Kita hormati mereka itu, karena di dalam kita membuat sebuah konten itu, apalah artinya kalau konten kita itu dianggap buruk. Buruk artinya tidak mendatangkan manfaat atau sesuatu hal yang bisa dipetik, sesuatu hal yang positif di konten itu, maka tak bernilailah video kita. Gitu. Seperti itu saya katakan sama mamanya. Jadi membuat itu, kita menyampaikan ketika seumpamanya yang nonton ini saudara kita di luar Kalimantan, seperti itu, seperti apa itu cara kita berbicara, seperti apa. Terus kalau berbicara dari seperti Empu, saya katakan sama mama seperti papa ini. Kalau papa ini bercerita Dayak, papa ini tidak pernah bercerita di dalam konten video suku Dayak, karena suku Dayak ini ada 400 suku lebih. Itu perlu diingat, dengan bahasa ada yang hampir mirip, ada yang tidak saling mengerti ya. Kalau ketemu harus bahasa Indonesia meski sesama Dayak. Nah, jadi kalau saya bilang Dayak semuanya itu, makanya itu di dalam seperti Empu cerita Mandau, terus cerita masalah lain-lainnya yang menyangkut seni budaya, barang kerajinan, atau barang sesuatu hal yang memang dianggap sakral atau lain-lainnya, maka Empu tetap bercerita kepada suku Empu saja, suku benua. Itu. Kenapa demikian? Ini untuk membentengi, untuk membatasi diri, supaya agar siapa tahu Empu bercerita tadi sumpamanya nggak cocok dengan Dayak lain. Wah, Empu ini mengatakan Dayak, ceritanya mengatasnamakan Dayak, kok
seperti itu, sedangkan Dayak kami nggak seperti itu kok. Nah, terjadilah pertentangan atau perselisihan nantinya. Nah, jadi empu tetap nggak mau itu menjadi hal yang kurang baik, tetap empu bercerita tentang Dayak benua. Itu ada apa yang empu ketahui. Ketika ada saudara kita yang lain merasa keberatan atas komentar empu, atas yang empu bicarakan, silakan. Itu karena saya hanya berbicara tentang orang benua. Gitu. Justru saya menghormati saudara saya Dayak lainnya untuk mengangkat seni dan budayanya seperti itu. Dalam hal yang positif kita sama-sama bergandeng tangan. Tidak ada istilah saling menyerang, tidak ada istilah saling menjatuhkan. Satu bangsa. Itu karena kita satu atap berdiri atas dasar satu bangsa Dayak gitu. Terus bagaimana dengan saudara yang lainnya yang di luar Dayak itu? Kita adalah satu bangsa, satu negara, Indonesia. Mereka Satu saudara Indonesia. kita juga. Tuh, dan empu tetap menghormati semuanya. Tanpa mereka, apalah artinya konten empu ini itu buat konten ini ya kita menganggap mendatangkan hal yang baik. Kalau mau membuat konten itu saya bilang dengan mamanya mau mendatangkan hal yang negatif, hal yang buruk mudah mau menjadi viral mudah. Kalau empu gelol ini mau menjadi viral, terus terang saya berani bertaruh itu dalam jangka 2 hari aja mungkin jutaan orang nonton. Tidak usah lampu sebutkan. Bisa. Tapi hal semacam itu untuk apa? Saya bilang sama mamanya mohon maaf, bukan kepada saudaraku yang lain. Jadi empu berbicara Saya satu orang. sesuatu hal yang bagus. Nah, ketika kemarin orang bertanya masalah dengan empu masalah mandau terbang, mohon maaf. Apakah empu bisa menerbangkan mandau? Ya kalau menerbangkan mandau secara ilmu kesaktian mandraguna, empu nggak bisa. Tapi kalau menerbangkan dengan cara empu selama ini empu lakukan, itu kirimlah alamat Anda yang tepat di mana posisi, ya kan? Mangka, JNT atau kantor pos atau Tiki Akan terbang. empu taruh di sana, tak lama mandau empu akan terbang melalui pesawat, ya kan? Lion Air. Lion Sriwijaya, Air atau Sriwijaya, nggak tahu lah, terserah seperti itu. Tuh, itulah cara kesaktian empu selama ini yang empu lakukan, ilmu mandraguna empu. Ya, empu tidak punya ilmu lainnya. Terus ada yang tersinggung, loh kalau cuma begitu aja semuanya kami juga bisa. Loh kan pertanyaannya kan gimana caranya empu menerbangkan mandau? Loh cara saya selama ini menerbangkan mandau seperti apa? Mungkin teman-teman banyak yang tahu. Ya seperti itu gitu. Pernahkah melihat empu menerbangkan mandau itu selama ini saudara kau melihat seandainya ini mandau set terbang langsung? Enggak pernah. Oh empu, tapi ada Dayak lain, saudara yang lain itu hebat nerbangkan empu. Nerbangkan, ya terserah yang lain. Kita nggak pernah berbicara yang lain. Yang ditanyakan itu kan sosok empu gelol. Seorang empu gelol. Ya kan ditanya itu. Ya saya harus menjawab real dan jujur. Gitu. Empu bisa nerbangkan mandau nggak? Loh saya memang nggak bisa seperti itu. Secara langsung. Nah, terus berarti secara langsung empu berarti bisa dong nerbangkan batuk dulu. Harus kopi itu. Biar Ngopi dulu nggak sebentar batuk. untuk menjawab. Empu berarti bisa dong nerbangkan, ngopi dulu sebentar. Menerbangkan secara tak dilihat orang. Sambil sarapan. Saya kalau nerbangkan mandau secara tak dilihat orang, Saya nanti ke depan. itu secara tak dilihat orang juga belum pernah melakukannya. Karena saya pikir semua orang di dunia ini baik kepada saya. Nggak ada yang nggak baik terhadap saya. Meski hidup saya dalam keadaan yang sederhana, itu seperti ini. Mungkin teman-teman lihat, tuh ini bagus rumah empu, bukan. Saya ini menyewa rumah. Saya belum punya rumah. Itu ada lahan di atas belum sempat terbangun.
Dan juga meskipun empu tersenyum gini, sekitar 2 tahun yang lalu empu kehilangan putra empu. Belum sampai. Itu, belum sampai ya. 1 Itu. tahun lebih, 18 bulan ya. Mungkin teman-teman bisa melihat ini putra empu, umur 18 tahun. Beliau meninggal. Nah, ini putra kesayangan empu. 18 tahun. Empu sampai meneteskan air mata, bersedih mengingat dia. Makanya itu di dunia ini tiada yang kusayangi selain putraku. Tapi empu juga batuk terus ya. Berusaha sebaik mungkin gitu. Mungkin dulunya empu seperti ini. Mungkin empu dulunya adalah orang yang berdiri di jalan yang hitam itu. Tiba-tiba sekarang empu ini jauh berubah menjadi sesuatu hal yang mungkin lebih baik lagi, dan bisa introspeksi diri atas dasar kesalahan-kesalahan terdahulu yang mungkin pernah empu lakukan. Jadi empu akan tetap berusaha menjadi sebaik mungkin. Meski ada saudaraku yang lain sering komentar empu begini lah. Sampai di situ ada beberapa orang komentar, saya ini orang Dayak, dia bilang. Empu ini ngomong begitu-gitu, saya keberatan. Ya terserah, kalau kamu Dayak keberatan atas omongan empu, sedangkan empu tidak merasa menyinggung siapa saja, bercerita atas dasar menjaga perasaan orang lain. Saya bercerita dengan keluarga saya, juga suku saya, terserah. Karena Empu Gelol ini orangnya tidak susah dicari. Kalimantan Timur, Kota Samarinda, tanyakan semua ormas yang ada di Kota Samarinda, tidak ada yang tidak mengenal Empu Gelol. Tanyakan saja. Dengan melihat wajah ini, tunjukkan ke saudara yang lain, banyak yang kenal. Dan saya itu tidak pernah mundur kalau saya merasa benar. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan jangan coba-coba menakut-nakuti empu. Karena empu orangnya tidak pernah berbuat jahat. Saya tidak pernah takut loh orangnya. Saya tidak pernah berbuat jahat. Saya tidak pernah bersalah. Saya diancam sama gini-gini. Pakai mandau loh. Kehidupan empu ini juga dengan mandau loh. Jangan salah. Itu. Jangan coba memancing di air yang jernih. Itu. Nah, ini contoh. Mohon maaf, lupa Ambo katakan. Ini contoh. Kalau sumpamanya empu berbicara seperti yang ini tadi gimana? Kira-kira kawan-kawan yang nonton di konten empu ini suka nggak? Nggak suka kan? Itu makanya itu pembicaraan seperti empu ini tadi itu, mohon maaf, ini bahasa tadi itu maksudnya contoh bahasa, salah satu bahasa yang sebenarnya kurang baik didengar saudara Dayak lainnya dan saudara non Dayak. Seperti makanya itu empu nggak pernah ada bahasa itu, umpamanya empu dibilang bacot lah apalah, empu nggak pernah marah. Seorang empu nggak boleh marah loh. Itu. Seorang empu harus bijak. Biarkan saja. Itu. Semua itu terserah. Empu dianggap nggak bagus, nggak apa-apa. Itu. Mungkin hanya itu teman-teman semua. Apa yang saya sampaikan kepada mamanya, mungkin ini bisa dipetik untuk saudaraku yang lain di mana saja. Ini batuk terus dari tadi nih, perlu makanya itu sebenarnya mau panjang lagi ngomong ini sekitar 4 jam lah lagi, tapi mengingat batuk-batuk ini oke, hanya itu saja. Mohon maaf semua saudaraku, dengan segala hormat siapa saja yang menonton konten ini. Empu selalu menghargai, menghormatinya seluruh saudaraku di mana saja berada, seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah, dan terlupa Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.